Guru Besar Hukum Administrasi Negara, Profesor Dr. Kamarullah SHMH dan dosen hukum agraria, Suhardi SHMH. Pada Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, menanggapi tuntutan jaksa, 7 tahun 6 bulan penjara. Kepada Sumastro, Widatoto dan Parlinggoman di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pontianak, Jumat siang, 5 Desember 2025. Sumastro, Sekretaris Daerah. Parlinggoman, Kepala Badan Pendapatan Daerah. Widatoto, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 3 terdakwa telah dibebas tugaskan dari jabatan, sehubungan menghadapi proses hukum korupsi keringanan retribusi pengelolaan aset. Kawasan pariwisata pantai laut seluas 16 hektar, Pasir Pajang Indah, Kelurahan Sedau, hak pengelolaan lain pemerintah Kota Singkawang. Berikut tanggapan Profesor Kamarullah dan Suhardi di Kampus Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura, Pontianak, Senin, 8 Desember 2025. Bapak melihat kasus yang terjadi di Singkawang nih Pak, yang kemarin kan hari Jumat tanggal 5 Desember 2025 kemarin kan 3 terdakwa itu kan dituntut 7 tahun 6 bulan penjara gitu. Karena dituduhan di atas tuduhan itu melakukan korupsi secara bersama-sama karena jabatannya. Para Bapak menilai itu gimana Pak, kaitan dengan kepala daerah yang awalnya juga kan dia merekomendasikan kebijakan itu Pak? Oke, jadi kalau saya melihat soal ini barangkali saya bercerita dulu soal tanggung gugat dan tanggung jawab pemerintah ya. Karena kalau kita bicara tanggung jawab, tanggung gugat ini kan dalam konteks bicara tentang pemerintah. Jadi dalam pemerintahan itu ada pejabat, itu sebenarnya ada kaitan dengan persoalan kewenangan, karena yang dimintakan tanggung jawab itu adalah soal kewenangan. Mengapa soal kewenangan? Karena kewenangan itu melekat dalam jabatan. Jadi yang dipertanggungjawabkan itu adalah jabatan, ya, bukan pejabat itu tidak punya kewenangan. Dikatakan tidak punya kewenangan. Kenapa? Karena yang punya kewenangan itu adalah jabatan yang melekat kepada jabatan. Nah, kalau kasus yang demikian ini, ya dalam konsep hukum administrasi negara itu kan setiap perbuatan atau tindakan itu memang dapat ditanggung gugat, mintakan pertanggungjawaban. Apa tadi yang diminta pertanggungjawaban itu dalam konteks kewenangan itu, wewenangnya yang dipertanggungjawabkan. Nah, kalau bicara soal kewenangan, berarti bicara hukum, karena setiap kewenangan itu harus ada dasar hukum, ya dasar hukum. Maka kita kenal dalam teori hukum administrasi sumber kewenangan itu ada atribusi, ada delegasi, dan mandat. Ya, atribusi itu kewenangan yang diperoleh asli orisinil. Mengapa asli orisinil? Karena organisasi kewenangan itu sebelumnya tidak ada. Dia diciptakan bersama-sama dengan diciptanya sebuah organ itu, ya, yang ditetapkan dalam bentuk Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Karena kewenangan asli atribusi itu hanya boleh diperoleh 2 sumber hukum, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang. Tidak boleh di luar itu. Nah, kemudian ada juga kewenangan delegasi, pelimpahan kewenangan. Pelimpahan kewenangan ini dari organ satu kepada organ lainnya dalam konteks itu biasanya produk hukumnya yaitu minimal peraturan pemerintah. Nah, ada mandat. Nah, kalau delegasi tadi, itu ada peralihan kewenangan, tanggung jawab, tanggung gugat dari yang memberi wewenang kepada yang menerima wewenang. Nah, mandat itu hanya hubungan kerja internal atasan bawahan. Ya, dia tidak ada penciptaan suatu kewenangan baru, dia tidak ada mengandung makna pelimpahan kewenangan, hubungan atas bawah saja secara organisasi. Nah, karena tadi tanggung jawab itu ada kaitan dengan tindakan, perbuatan, keputusan yang ada hubungan dengan kewenangan, ya, maka seharusnya soal tanggung jawab yang menimbulkan akibat misalnya kerugian negara tadi yang dikatakan itu kan harus dilihat siapa yang menghasilkan sebuah perbuatan, tindakan, keputusan sehingga dianggap tadi itu diduga menimbulkan kerugian negara. Kan ini sebenarnya menjadi objek, bahkan menjadi subjek persoalan. Kalau itu menjadi juga tadi menimbulkan sebuah kerugian itu, kan? Karena apa tadi? Karena
output akhir yang menimbulkan sebuah kerugian itu adalah keputusan itu. Karena adanya keputusan itu menimbulkan dugaan adanya potensi atau dugaan menimbulkan kerugian negara. Kan? Nah, lalu itu sebenarnya pokok persoalannya. Tetapi ketika kita melihat dalam misalnya tataran faktual ini misalnya yang diduga, didakwa dan lain sebagainya misalnya, itu justru bukan menjadi subjek pokok persoalan utama, ya, bukan menjadi subjek objek pokok persoalan utama yang diduga tadi menimbulkan kerugian negara itu. Nah, inilah yang saya melihat itu ada kontradiksi konsep hukum administrasi negara dengan hukum pidana itu, tindak pidana korupsi. Karena tindak pidana korupsi melihat tadi itu sebab. Nah, kalau konsep hukum administrasi negara itu perbuatan siapa atau sebab apa yang secara langsung itu menimbulkan kerugian negara. Sebab langsung. Kalau ini misalnya tadi pertimbangan, meneliti, ya, kemudian mengkaji. Ini kan belum menimbulkan akibat hukum. Itu kan proses. Proses yang belum menimbulkan melahirkan suatu hak, belum melahirkan suatu kewajiban, belum melahirkan ketiadaan hak atau pembebanan kewajiban atau pembebasan kewajiban, belum melahirkan. Baru proses. Kapan dia lahir? Setelah ada penetapan. Sehingga menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum tadi bisa bagi si pemohon, akibat hukum dia dikurangi pembayarannya atau ada keringanan, bahkan ada mungkin kebebasan karena memang kewenangan itu diberikan ke situ. Nah, oleh karena itu saya melihat tanggung jawab itu sebenarnya harus jernih kita melihatnya apa dan siapanya. Karena apa dan siapa itu menurut konsep hukum administrasi negara itu berpengaruh kepada siapa dan apa yang dapat digugat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu intinya pemikiran saya dari konsep hukum administrasi negara menyikapi persoalan-persoalan pertama tadi berkaitan dengan kasus yang di Singkawang. Sesuai dengan pemahaman saya, bidang saya di bidang hukum administrasi. Ya, kalau yang ada 3 orang pelaksana ini di proses hukum ini menurut Bapak gimana? Kan pelaksana mereka. Nah, itu saya katakan tadi kan tak akan mungkin sebuah keputusan itu lahir, ya. Putusan itu lahir, ya. Langsung yang punya kewenangan untuk memberikan keputusan itu apakah menolak atau mengabulkan. Pasti dia punya aparat pembantu yang ikut membantu mempertimbangkan terhadap sebuah usulan permohonan itu apakah sudah memenuhi syarat atau tidak, kan? Tapi apakah memenuhi syarat atau tidak itu bukanlah ditentukan oleh rekomendasi bawahan-bawahan tadi, ya, bukan ditentukan oleh rekomendasi, karena ada lagi kebebasan yang punya kewenangan untuk memberikan keputusan final tadi untuk menolak atau mengabulkan, ya, mengabulkan. Nah, jadi ini sebuah pertimbangan ke bawah itu, kalau menurut saya itu belum menimbulkan sebuah akibat hukum, belum menimbulkan akibat hukum. Karena apa? Karena dia belum melahirkan suatu hak, dia belum memberikan membebankan suatu kewajiban yang baru, kan? Belum. Baru setelah dia lahir sebuah keputusan, jelas objeknya sudah jelas, subjeknya sudah jelas, apa yang diputuskan juga jelas, itulah akan menimbulkan hukum. Kalau pertimbangan belum akibat hukum, kalau belum bina, belum menimbulkan konsekuensi hukum. Apa itu konsekuensi hukum? Belum menimbulkan akibat hukum. Mengapa belum menimbulkan hukum? Belum terjadi pengurangan, kan? Belum terjadi pengurangan, belum terjadi keringanan. Kapan terjadi pengurangan keringanan? Setelah lahir penetapan keputusan. Itulah hukum. Sehingga menimbulkan akibat.
Kalau rangkaian proses sebelumnya berkaitan dengan perjanjian 28 Juli 2021 mengakibatkan keringanan itu bagaimana, Pak? Ya, sebuah proses itu kan bisa berlanjut, Pak. Artinya begini, proses itu dalam bentuk misalnya kerjasama itu bisa juga karena sebelumnya itu memang sudah ada, kan? Sebelum sudah ada, kemudian ditindaklanjuti, ya, ditindaklanjuti dalam sesuatu yang ada ini untuk semacam legalisasi kembali lah, dilegalisasi kembali dalam kaitan misalnya tadi itu perjanjian kerjasama tentang pemanfaatan lahan itu, ya, artinya kelanjutan, melanjutkan. Nah, melanjutkan ini kan berarti sudah ada kebijakan-kebijakan sebelumnya yang dilanjutkan. Jadi penetapan yang 21 Desember 2022 berupa pengurangan retribusi kelanjutan dari proses administrasi perjanjian kerjasama 28 Juli tahun 2021, Pak? Ya, kan gitu. Ya, kan. Jadi kelanjutan terhadap perjanjian itu. Ya. Nah, apalagi kalau kita melihat kaji sebelum lanjut, ini kan sudah ada pencampuran kaidah hukum sudah ini kalau terbentuk perjanjian itu ada campuran kaidah hukum publik kepada hukum privat. Ya, maksud saya campuran ini bisa menjadi hukum publik itu melebur ke dalam hukum perdata melebur ke dalam hukum publik. Kan? Kenapa? Tadi wujud kerjasama dibentuk dalam perjanjian. Perjanjian itu kan konsep hukum perdata. Perjanjian itu apa unsurnya? Sepakat. Kan? Sepakat. Kan dua belah pihak. Kan? Sepakat dua belah pihak ini apapun yang dituangkan itu sepakat. Oleh karena itu kalau untuk mengubah sepakat juga. Kan? Kan begitu. Jadi hukum publik dituangkan dalam bentuk hukum keperdataan perjanjian. Maka perjanjian, dalam perjanjian itu ya ada unsur sepakat intinya, ya, sepakat. Oh ini sesuatu yang sudah ditetapkan bisa sepakat. Tetapi ketika itu ternyata ada keberatan pihak, dia bisa sepakat lagi membuat sebuah perbaikan perjanjian itu. Sumastro ditahan Kejaksaan Negeri Singkawang, Kamis, 10 Juli 2025. Parlinggoman dan Widatoto ditahan sejak Kamis, 2 Oktober 2025. Jaksa menuntut Sumastro, Widatoto dan Parlinggoman selama 7 tahun 6 bulan penjara. Selain itu, Sumastro dituntut bayar denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Widatoto dan Parlinggoman, masing-masing denda 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Ketiganya didakwa bersama-sama korupsi dalam jabatan. Jaksa penuntut umum dalam tuntutan, Jumat, 5 Desember 2025, mengatakan ihwal korupsi bermula dari langkah Chai Chuimi. Wali Kota Singkawang teken perjanjian kerjasama, PKS, dengan Sukartaji. Direktur Utama PT Palapa Wahyu Group, 28 Juli 2021, selama 30 tahun, 2021-2051. Perjanjian besaran retribusi selama 10 tahun sekali. Pada 3 Agustus 2021, muncul keberatan dari Sukartaji terhadap nilai nominal retribusi dari Kota Singkawang, 5,667 miliar rupiah pada 26 Juli 2021. Staf membuat telaah berupa 6 alternatif, dan Sumastro membuat nota dinas kepada Wali Kota Singkawang. Berupa usul alternatif 4, keringanan retribusi 60% atau 3,142 miliar rupiah, sehingga Sukartaji cukup bayar 2,535 miliar rupiah, 2021-2031. Uang retribusi dibayar cicil sebesar 17,460 juta rupiah per bulan, dan hapus denda bunga 2% per bulan periode 2021-2031 atau 120 bulan. Disetujui Chai Chuimi, lewat nota dinas 12 September 2021, sebagaimana diakui Wali Kota Singkawang saat bersaksi, Jumat, 21 November 2025. Diperkuat Blade diteken Sumastro, 21 Desember 2022, untuk masa pembayaran cicilan retribusi periode pertama, 2021-2031. Menyebabkan Sumastro, Widatoto dan Parlinggoman korupsi 3,142 miliar rupiah berupa keringanan retribusi 60%, menurut pemahaman jaksa. Kasus yang menimpa di Pemkot terkait dengan pengelolaan pariwisata
Menurut saya memang kita harus melihat secara historisnya dulu, sebelum dan sesudah adanya PKS. Berdasarkan argumentasi yang disampaikan oleh Pemkot Kota Singkawang itu, bahwa asal daripada tanah yang menjadi objek perkara hari ini adalah semulanya itu berasal dari hak penguasaan dari Pak Sukartaji, kan begitu kan? Namun ada keikhlasan daripada Pak Sukartaji itu untuk menyerahkan tanah ini menjadi hak pengelolaan milik Pemkot. Hanya saja seharusnya ketika seseorang itu menyerahkan hak penguasaannya kepada Pemkot, sebetulnya memang Pemkot berkewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada orang yang menguasai tanah itu. Namun saya lihat ada bentuk kompensasi yang diberikan oleh Pemkot agar supaya pengelolaan daripada objek ini kan pengelolaan yang memiliki karakter khusus dia, karakter dalam konteks mengelola untuk pariwisata. Nah, menurut saya memang hak kompensasi itu kan merujuk kepada hak prioritas yang diberikan oleh Pemkot. Satu sisi bahwa Pemkot merasa bahwa ini adalah pengamanan daripada hak atas tanah negara yang dijadikan sebagai hak pengelolaan yang bisa menjadi kekayaan daripada Pemkot dengan diberikan hak pengelolaan. Namun dalam konteks penggunaan daripada objek tanah ini kan adalah konteks pariwisata. Jadi tidak banyak orang yang bisa mengelola kompleks daripada atau kawasan daripada pariwisata ini. Karena kalau saya lihat dari sejarahnya bahwa yang punya tanah asalnya ini, penguasaannya itu memang sejak awal sudah dikelola secara pariwisata. Jadi menurut saya kebijakan ini satu diantaranya itu adalah untuk menyelamatkan sebenarnya tanah-tanah dari negara yang memang diperuntukkan menjadi pariwisata. Jadi tidak juga keliru menurut saya bahwa Pemkot memberikan skala prioritas kepada seseorang yang memang memiliki profesional dalam pengelolaan di atas tanah hak pengelolaan ini yang dimiliki oleh Pemkot. Nah, oleh karena itu terhadap pemberian hak guna bangunan, karena memang kita harus menyadari bahwa pariwisata itu tidak hanya berdiri sendiri, pasti juga didukung oleh beberapa bangunan yang memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu melalui PKS ini kedua belah pihak itu melakukan kerjasama agar supaya di atas tanah objek pariwisata itu bisa juga diberikan sebuah bangunan, misalnya perhotelan dan segala macam, dan itu juga memberikan kontribusi kepada pemerintah Kota Singkawang untuk mendapatkan dan tambahan daripada PAD Kota Singkawang. Saya kira itu. Penguasaan Sukartaji, lahan pariwisata Pasir Panjang Indah sejak tahun 1970 dan kemudian diserahkan kepada pemerintah Kota Singkawang. Kantor Pertanahan Kota Singkawang menerbitkan sertifikat hak pengelolaan lain atau HPL atas nama pemerintah Kota Singkawang. Faktor historis, Wali Kota Singkawang menandatangani perjanjian kerjasama dengan Sukartaji 28 Juli 2021. Berupa pemberian hak guna bangunan, HGB, kepada PT Palapa Wahyu Group di atas HPL milik pemerintah Kota Singkawang, 2021-2051. Jaksa penuntut umum berpendapat lain, karena Belait 28 Juli 2021, mengabaikan saran Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, agar dilakukan tender terbuka agar diperoleh investor berkemampuan finansial memadai. Atas dasar itu, staf dalam rapat di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Singkawang, Jumat, 23 Juli 2021, menyatakan tidak setuju pemerintah Kota Singkawang membuat kerjasama dengan Sukartaji, karena wajib pajak tidak taat pajak. Dalam saran staf saat memberikan kesaksian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sukartaji belum bayar biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB sejak tahun 1970. Ini apakah perlu tender nggak Pak? Perjanjian kerjasama sesuai dengan pemerintah provinsi rekomendasikan dan Kementerian Dalam Negeri rekomendasikan kepada pemerintah Kota Singkawang? Boleh dan tak bolehnya itu tender itu. Apakah ada aturan yang mengatur tentang tadi pengelolaan HPL, hak guna bangun di atas HPL yang kerjasama pihak tiga itu harus tender?
Sampai sekarang barangkali saya belum terbaca. Belum terbaca itu aturan yang mengatur itu harus tender, kecuali pengadaan barang oleh dan atau bersama pemerintah. Ada kepresnya. Itu dalam rangka penggunaan uang yang sudah ada, yang nyata. Dan yang sudah ditetapkan APBN, tetapkan APBD. Kali ini kan baru mencari bagaimana nanti menjadi sumber pendapatan APBD. Mencari uang. Bukan menggunakan uang. Dan tidak perlu tender karena di situ dalam ketentuan undang-undang tentang pengelolaan, peraturan pemerintah tentang pengelolaan itu, ya, kalau tidak salah nomor PP 18 ya tahun 2021 itu, nah, bentuk kerjasama, bentuk kerjasama, ya, hak guna bangunan di atas HPR, kerjasama. Bagaimana bentuk kerjasamanya? Ya, diwujudkan dalam bentuk perjanjian. Kan? Nah, tak perlu pakai tender, kan? Tender ini kan pengadaan barang dan jasa, ada aturannya, kepresnya. Jadi jangan lalu diumumkan, tak boleh. Ini khusus, kan? Khusus. Kalau ada tender kan panjang itu cerita, kan? Panjang cerita itu. Nah, memang tidak termasuk pengadaan barang dan jasa. Ini perjanjian kerjasama, ya, penempatan lahan untuk menghasilkan uang, bukan menggunakan uang dalam mengadakan barang dan jasa. Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Panca Bakti Pontianak dan advokat, Dr. Herman Hofi Munawar SHMH, mengatakan Sumastro, Widatoto dan Parlinggoman tidak layak dijadikan terdakwa karena tidak ada kerugian negara secara nyata. Kalaupun dipaksakan maka pihak pertama kali mesti ditersangkakan, Chai Chuimi, Wali Kota Singkawang, bukan mengorbankan 3 terdakwa. Karena Chai Chuimi memberikan perintah kepada Sumastro, Widatoto dan Parlinggoman sehingga sekarang jadi terdakwa. Chai Chuimi, Wali Kota Singkawang, 17 Desember 2017, 17 Desember 2022, serta 20 Februari 2025, 20 Februari 2029. Sumastro, penjabat Wali Kota Singkawang, 18 Desember 2022, 19 Februari 2025. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Bakti Nusa, Muhammad Syafiuddin, mengatakan, tetap kawal kasus hingga Chai Chuimi jadi tersangka. Muhammad Syafiuddin mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Jumat, 5 Desember 2025. Chai Chuimi belum jawab konfirmasi WhatsApp 2 nomor berbeda sejak pukul 6.45 WIB, Jumat, 5 Desember 2025. Redaksi meminta tanggapan terhadap pandangan hukum Herman Hofi Munawar, Wali Kota Singkawang, Chai Chuimi Doen Pleger. Redaksi buka ruang hak jawab Chai Chuimi, sehubungan laporan LBH Bakti Nusa dan pandangan hukum Herman Hofi Munawar. Informasi lebih lanjut hubungi website diotv.com.